Halo semuanya, saya Dr. Shinta. Hari ini saya akan bahas topik yang sering banget jadi perdebatan. Katanya sering makan pedas bisa merusak otak. Banyak orang percaya, tapi apakah benar? Yuk kita bahas dengan santai tapi berbasis ilmu kedokteran. Segmen pertama, asal-usul mitos. Mitos ini muncul karena orang sering merasa pusing, mual, bahkan sakit kepala setelah makan pedas. Dianggap pedas bikin panas sampai ke otak. Faktor budaya, di banyak daerah di Indonesia, cabai jadi bahan utama makanan sehari-hari. Sering dipantangkan untuk anak kecil karena dianggap bikin bodoh atau merusak otak. Padahal, belum ada bukti medis langsung soal itu. Segmen kedua, ilmu di balik pedas. Zat aktif, capsaicin, bekerja pada reseptor saraf TRPV1 atau reseptor rasa panas. Otak menerima sinyal palsu, tubuh bereaksi seperti kepanasan. Reaksi, keluar keringat, detak jantung naik, perasaan excited. Otak tidak rusak, justru hanya bekerja lebih aktif menafsirkan sensasi. Cerita analogi, seperti menonton film horor, jantung berdebar padahal tidak ada bahaya nyata. Segmen ketiga, apa kata penelitian? Studi Cina 2019, lebih dari 4.000 orang. Konsumsi cabai berlebihan dikaitkan dengan penurunan kognitif pada lansia, tapi dipengaruhi juga oleh pola makan dan gaya hidup. Studi lain menunjukkan capsaicin punya efek antioksidan, jadi bisa melindungi sel syaraf. Jadi, hasil riset masih kontradiktif. Ada sisi positif, ada risiko kalau berlebihan. Kesimpulan sementara, makan pedas tidak secara langsung merusak otak, tapi efek samping jangka panjang perlu diperhatikan. Segmen keempat, dampak positif. Meningkatkan metabolisme dan membantu kontrol berat badan, membantu sirkulasi darah, memicu endorfin, jadi efek mood booster, kandungan vitamin C tinggi pada cabai, ada potensi protektif terhadap kanker dan penyakit jantung. Cerita pasien, ada yang rutin konsumsi makanan pedas tapi sehat sampai usia lanjut. Segmen kelima, dampak negatif berlebihan. Gangguan lambung, gastritis, tukak lambung, asam lambung meningkat, jadi dada terasa panas, kepala pusing, bisa memicu migrain trigger pada sebagian orang. Risiko insomnia kalau dimakan malam hari, bisa membuat ketagihan, makan tanpa pedas terasa hambar. Pada anak kecil, bisa ganggu pola makan sehat karena lidah terbiasa dengan rangsangan ekstrim. Segmen 6, tips aman konsumsi. Makan pedas secukupnya, jangan tiap kali makan harus level tinggi. Kombinasikan dengan protein, serat, dan lemak sehat. Jangan makan pedas saat perut kosong. Perhatikan tanda tubuh, kalau lambung terasa sakit, stop. Gunakan bahan alami, cabai segar, bukan saus pedas olahan berlebihan. Segmen 17 adalah Q&A imajiner. Dok, kalau saya tiap hari makan pedas, apakah nanti bisa cepat pikun? Jawab, tidak langsung, tapi kalau tubuh terus-menerus stres karena asam lambung dan tidur terganggu, itu bisa berdampak ke otak. Oke, satu lagi, apakah anak kecil boleh makan pedas? Jawab, boleh dalam jumlah kecil, tapi jangan berlebihan karena saluran cerna mereka masih sensitif. Oke, selanjutnya, dok, kalau orang yang punya riwayat stroke, aman nggak makan pedas? Jawab, secukupnya masih boleh, tapi hati-hati kalau punya masalah lambung atau tekanan darah tidak stabil. Oke, selanjutnya, lebih sehat cabai segar atau bubuk cabai instan? Jawab, cabai segar lebih baik karena masih mengandung vitamin alami dan tanpa tambahan bahan pengawet. Segmen 8, sejarah dan budaya cabai. Kalau kita lihat sejarahnya, cabai bukan asli Indonesia. Cabai pertama kali dibawa oleh bangsa Portugis dan Spanyol ke Asia sekitar abad ke-16. Sebelum itu, makanan kita tidak sepedas sekarang. Nah, menariknya, setelah cabai masuk, budaya kuliner Indonesia berubah total. Di Sumatera, Jawa, Sulawesi, hampir semua makanan utama menggunakan cabai. Ada yang bilang tanpa pedas, makanan terasa tidak lengkap. Jadi, bisa dibilang, rasa pedas bukan sekedar rasa, tapi juga bagian dari identitas budaya. Nah, mitos pedas bisa merusak otak mungkin muncul karena dulu orang tua ingin membatasi anak-anak supaya tidak terlalu sering makan pedas. Mereka khawatir dengan kesehatan, tapi penyampaiannya jadi pakai kalimat menakutkan.
awas nanti otak rusak. Padahal belum ada bukti medis langsung soal itu. Segmen ke-9, penjelasan neurologis lebih dalam. Nah, secara ilmiah bagaimana sebenarnya pedas mempengaruhi otak? Saat kita makan cabai, zat aktif kapsaisin menempel di ujung saraf di mulut dan tenggorokan kita. Saraf ini lalu mengirim sinyal ke otak melalui jalur trigeminal nerve. Otak menafsirkan sinyal itu seolah-olah kita sedang terbakar. Maka tubuh bereaksi. Keringat keluar, detak jantung meningkat, nafas lebih cepat. Ada yang bilang kalau sering distimulasi seperti itu saraf bisa rusak. Faktanya tidak. Saraf kita bisa beradaptasi. Bahkan pada beberapa orang, sensitivitas terhadap pedas bisa berkurang seiring waktu. Jadi kalau bicara soal merusak otak, secara medis itu tidak terjadi, tidak ada proses degenerasi atau kerusakan sel syaraf karena pedas. Yang ada hanyalah sensasi ekstrim yang otak harus proses. Jadi ini lebih ke pengalaman sensorik bukan kerusakan. Segmen 10, studi kasus pasien. Saya pernah menangani pasien imajiner, sebut saja namanya Pak Budi. Beliau hobi sekali makan pedas, bisa dibilang setiap hari minimal 20 cabai rawit. Keluarnya apa? Bukan masalah otak, tapi lambungnya. Sakit mah kronis, sering nyeri perut, bahkan kadang muntah darah. Menariknya, fungsi otaknya normal. Beliau masih bisa bekerja, mengingat hal-hal dengan baik, tidak ada gangguan neurologis. Jadi, yang terdampak justru organ pencernaannya, bukan otaknya. Kasus ini sering sekali terjadi. Orang salah menghubungkan efek samping pedas ke otak, padahal masalah utamanya di lambung. Segmen 11, perbandingan pola makan negara lain. Kalau kita lihat ke negara lain, Thailand, Meksiko, India, mereka juga punya budaya makan pedas. Tapi apakah warganya banyak yang rusak otaknya? Tentu tidak. Bahkan di Meksiko, konsumsi cabai sangat tinggi per kapita. Namun, riset menunjukkan tingkat kesehatan otak mereka tidak lebih buruk dibanding negara lain. Ini membuktikan masalah bukan pada cabainya, melainkan gaya hidup secara keseluruhan, kualitas tidur, stres, olahraga, dan pola makan seimbang. Segmen 12, tips hidup sehat untuk pecinta pedas. Kalau teman-teman merasa tidak bisa hidup tanpa pedas, jangan khawatir, ada cara agar tetap sehat. 1. Jangan makan pedas saat perut kosong, karena bisa memicu asam lambung. 2. Kombinasikan dengan makanan berprotein dan serat agar tubuh tetap mendapat nutrisi lengkap. 3. Kurangi makanan pedas instan atau saus botolan. 4. Perhatikan sinyal tubuh. Kalau mulai sering sakit perut, kurangi level pedas. Dan yang kelima, jangan sampai pedas membuat kita ketagihan sehingga lupa variasi rasa lain. Karena pada dasarnya pedas itu aman selama dalam porsi wajar. Segmen 13, refleksi dan pesan motivasi. Teman-teman, mitos seputar makanan sering muncul karena ada rasa takut atau kurangnya informasi. Sama halnya dengan mitos pedas merusak otak. Sebagai dokter, saya ingin menekankan kesehatan itu soal keseimbangan. Pedas bisa dinikmati, tapi jangan sampai menguasai hidup kita. Ingat, otak kita justru butuh makanan bergizi, tidur cukup, olahraga, dan pikiran yang sehat. Jadi kalau ingin otak tetap tajam, jangan hanya fokus pada cabai, tapi lihat pola hidup secara menyeluruh. Segmen 14, psikologi pecinta pedas. Banyak orang bilang makan pedas itu bikin ketagihan. Benarkah? Secara psikologis itu ada benarnya. Pedas memberikan sensasi menantang seolah tubuh kita sedang diuji. Nah, otak kita menyukai tantangan ini karena setiap kali berhasil melewati rasa sakit, tubuh justru melepaskan hormon endorfin. Endorfin inilah yang membuat kita merasa puas, senang, bahkan euforia. Makanya banyak orang rela makan pedas sampai keluar keringat, menangis, tapi tetap merasa bahagia. Tapi ingat, ini bukan berarti otak rusak. Justru otak sedang berespon dengan mekanisme pertahanan alami. Jadi sekali lagi, tidak ada bukti pedas merusak otak. Segmen ke-15, pedas dan hormon kebahagiaan. Selain endorfin, makan pedas juga memicu pelepasan dopamin. Dopamin adalah hormon reward yang bikin kita merasa senang setelah melakukan sesuatu.
Jadi, setiap kali kita makan pedas, otak merasa sedang diberi hadiah. Inilah kenapa banyak orang merasa semangat kembali setelah makan makanan pedas. Kalau lagi bad mood, makan pedas bisa jadi pelampiasan. Tapi hati-hati, kalau terlalu sering dijadikan pelampiasan, bisa mengganggu pola makan sehat. Segmen 16, pedas dan gaya hidup modern. Kalau kita perhatikan tren sekarang, banyak sekali lomba makan pedas. Mie instan pedas level ekstrim, hingga snack pedas viral. Pertanyaannya, apakah tren ini aman? Jawabannya aman, tapi berbahaya kalau jadi kebiasaan. Karena makanan pedas yang dijual dalam bentuk instan biasanya mengandung pengawet, garam tinggi, dan minyak berlebih. Itu justru lebih berbahaya daripada cabai itu sendiri. Otak kita sebenarnya tidak